Salam edukasi, salam inspirasi. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa di channel 10 Menit Menginspirasi. Untuk teman-teman insan pendidikan, guru, orang tua siswa, mahasiswa, dan siapapun Anda yang memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Topik kita pada episode kali ini adalah 7 rahasia mengatur tempat duduk di kelas yang meningkatkan kreativitas dan prestasi siswa. Halo teman-teman, selamat datang di saluran YouTube kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya menata formasi duduk siswa secara berkala di kelas untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Saat ini kita seringkali melihat siswa duduk secara acak di sekeliling kelas tanpa memperhatikan formasi yang tepat, tanpa mempertimbangkan dan sepengetahuan guru. Seringkali pula di beberapa sekolah, pengaturan tempat duduk diserahkan sepenuhnya pada siswa secara alamiah. Bahkan di beberapa daerah, setiap masa penerimaan siswa baru, orang tua siswa berlomba-lomba mencarikan tempat duduk anaknya. Tak jarang harus berjuang sejak subuh hari, mereka sibuk mengamankan tempat duduk anak mereka masing-masing. Tanpa mempertimbangkan berbagai aspek kodrati yang ada pada diri anaknya, padahal semestinya manajemen kelas menjadi salah satu unsur yang harus diperhatikan guru, terutama guru kelas dan wali kelas. Hal ini sejalan dengan kehendak kurikulum merdeka, di mana sebelum pembelajaran dimulai, dilakukan asesmen non-diagnostik untuk menjadi berbagai referensi dalam membelajarkan siswa sesuai dengan preferensi, modalitas belajar, dan kodrat anak lainnya. Rekan-rekan guru yang hebat, tahukah bahwa menata formasi duduk siswa secara berkala dapat memiliki dampak yang besar terhadap kualitas proses dan hasil belajar? Posisi tempat duduk dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kenyamanan, efektivitas proses, dan hasil belajar. Berikut adalah beberapa pengaruh yang mungkin terjadi. 1. Kenyamanan fisik. Posisi tempat duduk yang ergonomis dan nyaman dapat membantu siswa merasa lebih nyaman selama proses belajar. Misalnya, kursi dengan penyangga punggung yang baik dan meja yang sesuai tinggi dapat mengurangi ketegangan otot dan ketidaknyamanan fisik. 2. Konsentrasi. Posisi tempat duduk yang tepat dapat membantu meningkatkan konsentrasi siswa. Misalnya, meletakkan siswa yang mudah terganggu atau memiliki gangguan perhatian di tempat duduk yang jauh dari gangguan atau di belakang siswa yang fokus dapat membantu mereka tetap berfokus pada pembelajaran. 3. Interaksi sosial. Posisi tempat duduk yang memfasilitasi interaksi sosial dapat meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antara siswa. Mengatur siswa dalam kelompok-kelompok atau pasangan kerja yang berbeda secara berkala dapat membantu membangun hubungan sosial dan meningkatkan pembelajaran melalui diskusi. Keempat, aksesibilitas guru. Posisi tempat duduk yang memungkinkan akses yang mudah antara siswa dan guru dapat meningkatkan komunikasi dan interaksi antara keduanya. Guru dapat dengan mudah memberikan bimbingan individual dan memberikan umpan balik langsung kepada siswa saat mereka membutuhkannya. Lalu yang kelima, keamanan. Posisi tempat duduk yang disusun dengan baik dapat membantu menciptakan lingkungan kelas yang aman dan tertib. Misalnya meletakkan siswa yang cenderung membuat keributan atau memiliki masalah perilaku di dekat guru atau di tempat duduk yang mudah dipantau dapat membantu mengelola disiplin di kelas. Pentingnya untuk diingat bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi, fleksibilitas dalam pengaturan tempat duduk dan responsif terhadap preferensi siswa dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan nyaman. Selain preferensi belajar, juga perlu dipertimbangkan siswa secara fisik, tinggi pendek, laki-laki perempuan, tingkat ketajaman mata telinga, serta pertimbangan lainnya.
Berikut 7 rahasia yang menjadi pertimbangan pengaturan tempat duduk siswa untuk meningkatkan kreativitas dan prestasi. Yang pertama, interaksi guru siswa. Pengaturan yang memungkinkan interaksi yang efektif antara guru dan siswa. Siswa harus dapat dengan mudah melihat dan mendengar pengajaran dari guru, sehingga perhatian dan partisipasi siswa dapat ditingkatkan. Yang kedua, interaksi siswa-siswa. Pengaturan tempat duduk akan memfasilitasi interaksi antara siswa. Jika ada kegiatan kelompok atau diskusi yang sering dilakukan, pengaturan harus memungkinkan siswa berinteraksi dengan mudah, saling berkomunikasi dan bekerja sama. 3. Fokus dan konsentrasi. Pengaturan harus memungkinkan siswa untuk tetap fokus dan konsentrasi pada materi pembelajaran. Penting untuk menghindari pengaturan yang mengganggu atau memisahkan siswa dengan gangguan eksternal seperti jendela yang terlalu besar atau pintu yang sering digunakan. Lalu yang keempat, keamanan dan kebebasan gerak. Pengaturan harus memperhatikan aspek keamanan dan memberikan kebebasan gerak yang cukup bagi siswa. Meja dan kursi harus disusun sedemikian rupa sehingga siswa dapat dengan nyaman bergerak masuk dan keluar kelas tanpa hambatan. Kelima, kebutuhan individu. Pengaturan tempat duduk harus mempertimbangkan kebutuhan individu siswa. Beberapa siswa mungkin membutuhkan ruang tambahan atau preferensi duduk di depan atau belakang kelas. Jadi penting untuk mempertimbangkan kebutuhan ini dalam pengaturan tempat duduk. Yang keenam, perubahan aktivitas. Pengaturan tempat duduk yang fleksibel dapat memudahkan perubahan aktivitas pembelajaran. Misalnya jika ada kegiatan kelompok, meja dan kursi dapat diatur ulang untuk memfasilitasi kerjasama. 7. Estetika dan keteraturan. Penting untuk mengatur tempat duduk dengan estetika yang baik dan menjaga keteraturan di kelas. Pengaturan yang rapi dan menarik dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menginspirasi. Pertimbangan ini dapat membantu guru dalam memilih pengaturan tempat duduk yang tepat untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan di kelas. Berikut beberapa manfaat jika guru memiliki kemampuan manajemen kelas dengan mengatur formasi tempat duduk siswa. Manfaat pertama, fokus dan konsentrasi. Dengan menata formasi duduk siswa secara berkala, kita dapat menciptakan suasana yang lebih teratur dan tertata di kelas. Ketika siswa duduk dalam formasi yang teratur, mereka akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk fokus dan konsentrasi pada materi yang disampaikan oleh guru. Dengan demikian, proses belajar dapat berlangsung dengan lebih efektif. Manfaat kedua, interaksi dan kolaborasi. Formasi duduk yang teratur juga dapat mendorong interaksi dan kolaborasi antara siswa. Saat siswa duduk berdekatan dengan teman-teman mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berdiskusi, berbagi ide, dan bekerja sama dalam mengerjakan tugas-tugas kelompok. Hal ini dapat mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan bekerja dalam tim, yang sangat penting dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Manfaat ketiga, pengawasan dan kedisiplinan. Dengan menata formasi duduk siswa secara berkala, guru dapat lebih mudah mengawasi seluruh ruang kelas dan memastikan keberadaan siswa. Ini dapat membantu menjaga kedisiplinan di kelas dan mencegah terjadinya gangguan atau perilaku yang tidak diinginkan. Pengaturan formasi duduk juga dapat meminimalisir kemungkinan adanya siswa yang terisolasi atau merasa tidak nyaman, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Terdapat beberapa model formasi tempat duduk yang dapat dianggap baik dan efektif bagi siswa di kelas. Berikut adalah beberapa contoh. Yang pertama, formasi segi 4. Siswa duduk dalam bentuk persegi atau persegi panjang, menghadap ke depan. Model ini memungkinkan interaksi yang baik antara guru dan siswa, serta mempermudah pengawasan dan komunikasi di kelas. Yang kedua, formasi lingkaran. Meja dan kursi disusun dalam bentuk lingkaran atau setengah lingkaran. Model ini mendorong kolaborasi dan diskusi antara siswa, mengurangi hierarki, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan partisipatif. Yang ketiga, formasi kelompok kecil. Siswa duduk dalam kelompok kecil atau tim, dengan meja-meja yang diatur dalam kelompok.
Model ini mendorong kerjasama dan interaksi sosial antara siswa, serta memfasilitasi kegiatan kelompok yang aktif. Yang keempat, formasi pasangan. Siswa duduk berpasangan dengan meja-meja yang diatur untuk 2 orang. Model ini dapat memperkuat interaksi antara siswa, memfasilitasi kerjasama dalam berbagai aktivitas, dan meningkatkan saling dukung antar pasangan. Yang kelima, model U. Tempat duduk siswa disusun membentuk huruf U. Model ini efektif untuk mempresentasikan makalah, laporan penelitian, dan karya ilmiah yang melibatkan unsur demonstrasi. Kelompok yang bertugas untuk presentasi dapat saling berhadapan dengan audiens, yaitu siswa sebagai pendengar. Yang keenam, penempatan siswa yang lambat belajar. Siswa yang lambat belajar ditempatkan di bagian depan atau dekat dengan guru. Hal ini memudahkan siswa yang lambat belajar untuk mendengar dan melihat materi pelajaran yang disampaikan. 7. Pola tempat duduk melengkung. Tempat duduk siswa disusun dalam pola melengkung. Posisi tempat duduk bagian samping kanan serong ke kiri, sedangkan bagian samping kiri serong ke kanan. Posisi bagian tengah tetap, sedangkan tempat duduk guru tepat di posisi tengah bagian depan. Model ini memberikan variasi dalam tata letak tempat duduk. Selain itu, masih model lainnya seperti model arena pertunjukan, model presentasi kelompok, dan model debat tokoh. Pemilihan bentuk posisi tempat duduk siswa yang efektif harus memperhatikan tujuan pembelajaran, interaksi siswa, dan kenyamanan dalam belajar. Pemilihan model yang tepat harus mempertimbangkan kondisi ruang kelas, jenis kegiatan pembelajaran, dan kebutuhan siswa dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar, penting bagi kita untuk memperhatikan tata letak formasi duduk siswa di kelas secara berkala. Dengan menerapkan formasi yang teratur, kita dapat menciptakan suasana yang lebih fokus, mendorong interaksi dan kolaborasi antara siswa, serta menjaga kedisiplinan di kelas. Semua ini dapat membantu siswa mencapai potensi belajar mereka dengan lebih baik. Terima kasih telah menyimak video ini, teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dalam upaya untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.